Apa itu risiko kepatuhan? Menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Dengan adanya manajemen risiko kepatuhan, dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko-risiko tersebut. Hai, aku Devi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu risiko inheran atas risiko kepatuhan. Risiko inheran adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis baik yang dapat dikualifikasikan maupun tidak. Risiko ini berpotensi mempengaruhi posisi keuangan suatu bank syariah. Yang kedua, ada risiko kepatuhan. Risiko ini merupakan risiko yang timbul karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau peraturan lain seperti ketentuan terhadap prinsip syariah. Indikator dari risiko inheran atas risiko kepatuhan ada 3. Yang pertama, ada jenis dan signifikasi pelanggaran. Hal ini bisa dilihat dari jumlah sanksi denda atau kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah oleh pihak otoritas. Yang kedua, ada frekuensi pelanggaran atau rekam jejak. Hal ini bisa dilihat dari jenis pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Juga signifikasi dari tindak lanjut bank syariah terhadap temuan tersebut. Yang ketiga, adanya pelanggaran ketentuan atas transaksi keuangan. Indikator ini merupakan adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan standar yang berlaku secara umum. Kemudian, ada contoh kelalaian perbankan nasional dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren. Pertama, adanya pengawasan internal yang kurang memadai. Kedua, adanya pelanggaran oleh pihak pemilik dan pihak manajemen bank. Yang ketiga, kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehati-hatian, baik secara operasional ataupun secara pelaporan. Yang keempat, adanya kecerobohan dalam mengelola bisnis. Dan yang terakhir, adanya penyimpangan yang disengaja, baik oleh pihak yang menjalankan operasional maupun pihak manajerial. Lalu, bagaimanakah penerapan manajemen risiko kepatuhan perbankan nasional? Dalam konteks perbankan nasional, Bank Indonesia menjelaskan bahwa secara garis besar, fungsi kepatuhan bank meliputi beberapa tindakan sebagai berikut. Pertama, mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Kedua, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Keempat, memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, ada definisi dari pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu dapat diartikan sebagai segala upaya yang berupa serangkaian peraturan atau kebijakan yang dilakukan organisasi atau perusahaan dalam rangka untuk meminimalisir resiko dengan cara mengamankan segala aktifannya dan memastikan bahwa semua lini organisasi telah menjalankan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari perundang-undangan. Selanjutnya ada tujuan dari sistem pengendalian internal. Yang pertama, itu untuk menjaga kekayaan organisasi. Karena kekayaan ini bukan kekayaan pribadi, akan tetapi kekayaan semua yang terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Jika tidak teliti, dikhawatirkan akan ada kesalahan dalam pembuatannya. Lalu yang ketiga, untuk mendorong efisiensi, bertujuan untuk mempermudah atau meminimalisir terhadap pengendalian internal. Lalu yang keempat, ada mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jika tidak ada dorongan yang kuat, maka kebijakan ini tidak akan dipatuhi. Yang selanjutnya ada bentuk dari pengendalian internal. Yang pertama, itu ada preventive controls.
Preventive controls ini dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya untuk menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Hal ini sangat diperlukan karena mengantisipasi terjadinya kesalahan pada perbankan atau perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, itu ada feedback controls. Feedback controls ini dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang berlaku dan dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi atau pengendalian preventif. Contohnya, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Selanjutnya, itu ada elemen-elemen dari pengendalian internal. Yang pertama, itu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Lalu yang kedua, ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen, agar semua pengeluaran dan pemasukan terdata dengan rapi. Lalu yang ketiga, ada prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian itu merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Nah, secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, adanya pembagian tugas. Yang ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Lalu yang keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan pada perusahaan. Lalu yang kelima, adanya pengecekan independen terhadap kinerja. Elemen yang selanjutnya adalah penilaian resiko atau risk assessment. Semua organisasi pasti memiliki resiko. Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi, sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya, dan jika memang resiko itu terjadi, kita dapat mengendalikannya dengan baik sehingga mencegah resiko-resiko berikutnya. Lalu yang terakhir itu ada elemen informasi dan komunikasi. Elemen ini merupakan elemen yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Elemen ini menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan, karena sebuah masalah pun bisa timbul dari sebuah informasi yang tidak akurat dan komunikasi yang tidak sejalan. Selanjutnya ada kasus resiko kepatuhan, studi kasus pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta. Berbagai fasilitas kebijakan telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan cetak biru perbankan syariah Indonesia. Di antaranya, Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan syariah senantiasa mengacu kepada prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, melalui GCG, bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, sampai seluruh stakeholders lainnya. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Good Corporate Governance untuk bank syariah. Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance, yaitu pada kepatuhan pada syariah. Kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan juga peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik itu dalam produk, transaksi, maupun operasional bank syariah. Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kedudukan DPS ini adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip dalam pengelolaan kegiatan perseroan. Terkait dengan laporan keuangan, Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan indikator kinerja keuangan syariah. Indikator tersebut tercermin dalam financial highlights yang ada di laporan tahunan. Dalam financial highlight tersebut, tercermin rasio-rasio penting dalam laporan keuangan. Di samping itu, terkait dengan peran dan tugas dari DPS, BSM telah mengungkapkan nama anggota DPS. Pengungkapan nama anggota tersebut adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG, yaitu transparansi. Selain itu, BSM juga telah mengungkapkan mekanisme dan kriteria self-assessment tentang kinerja DPS. Yang selanjutnya, itu ada penerapan fungsi kepatuhan Bank Syariah Mandiri.
Yang pertama ada komitmen kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko, dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh jajaran BSM yang telah melaksanakan tugas secara prudent, compliant, clean, dan mencegah atas terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran sedini mungkin. Lalu, selain itu, hal ini juga tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi BSM yang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai tindakan preventif untuk menjamin Bank Syariah telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka BSM melalui Satuan Kerja Kepatuhan atau SKK telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya yang pertama itu ada kajian kepatuhan. Jadi setiap regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas dilakukan sosialisasi secara fast track melalui email kepada manajemen Bank Syariah. Lalu selanjutnya pengujian melalui keputusan Komite Sistem dan Prosedur atau KKS. Sebagai tindak lanjut atas kajian kepatuhan yang dibuat, maka bank melakukan internalisasi atas ketentuan baru yang berlaku dalam ketentuan internal Bank Syariah melalui mekanisme KKS. Lalu yang ketiga ada compliance opinion. Jadi prosedur pemberian pendapat atau opini yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan melalui SKK kepada direksi, baik diminta ataupun inisiatif sendiri atau dilakukan langsung oleh SKK kepada unit kerja terkait, baik diminta ataupun inisiatif sendiri terhadap rencana pengeluaran produk baru atau pengembangan produk bank syariah, sebelum produk tersebut diimplementasikan oleh bank. Selanjutnya ada compliance review. Jadi Bank Syariah menetapkan bahwa pemberian pembiayaan, penempatan dana, serta pengadaan barang dan jasa dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dengan perangkat dan sistem pengujian yang dikembangkan oleh SKK. Nah, yang terakhir ada penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada pemenuhan komitmen kepada otoritas berwenang. Bentuk perwujudan komitmen dari jajaran Bank Syariah Mandiri ini diantaranya yang pertama melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi ketentuan yang berlaku, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Yang kedua, setiap unit kerja terkait yang memiliki kewajiban atau pelaporan atau action plan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang wajib memenuhi komitmen tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh regulator. Lalu yang ketiga, itu wajib menjalankan rencana bisnis bank sesuai yang telah disampaikan oleh bank kepada regulator. Yang terakhir atau yang keempat, ada upaya untuk membangun budaya kepatuhan. Dalam upaya membangun budaya kepatuhan, Bank Syariah Mandiri telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Di antaranya yang pertama, ada penerbitan piagam kepatuhan, yakni dokumen kepatuhan yang bersifat strategis dan berisi panduan, peraturan, kaidah, dan kebijakan bank yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri. Lalu yang kedua, adanya penerbitan kebijakan kepatuhan, yakni rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan fungsi kepatuhan bank. Lalu yang ketiga, ada sistem kepatuhan bank, yakni perangkat pendukung yang telah ditetapkan oleh bank dalam bentuk standar manual kerja maupun yang berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan kepatuhan bank syariah. Lalu yang terakhir itu ada kerangka berpikir, yaitu cara pandang dan perilaku jajaran bank dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk senantiasa mengedepankan prudensialitas, ketaatan pada kepatuhan dan menghindarkan penyimpangan, tidak mengorbankan kualitas dengan kuantitas, tidak menyalahi wewenang, tidak melemahkan pengendalian internal. Hai, balik lagi sama aku Devi. Kali ini akan menjelaskan mengenai penerapan audit internal. Audit internal sendiri merupakan bagian perusahaan yang memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Pertama yaitu struktur organisasi auditor internal. Desain ini merupakan desain yang mengatur aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja, pengelompokan rentang kendali, serta pendelegasian wewenang dari para auditor. Kemudian, komite audit ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Bank. Bank Mandiri Syariah sendiri telah mengungkapkan nama-nama dari Dewan Komisaris dalam laporan keuangannya. Hal ini merupakan salah satu wujud dari penerapan prinsip good governance
yaitu transparansi, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang kewajiban bank umum untuk menerapkan standar pelaksanaan fungsi audit internal. Kemudian, tugas dari audit internal sendiri yang pertama yaitu membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan operasional bank melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Yang kedua, yaitu membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, baik melalui pemeriksaan langsung atau pengawasan secara tidak langsung. Yang ketiga, adanya mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dari penggunaan sumber daya dan dana yang ada di perusahaan. Terakhir, itu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang sudah diperiksa kepada seluruh tingkatan manajemen. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini merupakan fungsi bank untuk menjaga dan melindungi aktivitas bisnisnya sebagai lembaga intermediasi. Fungsi dan tanggung jawab dari SPI sendiri pertama yaitu mengevaluasi efektivitas secara berkesinambungan yang berkaitan dengan operasional bank. Yang kedua, berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi dalam penerapan SPI sendiri agar sesuai sasaran seperti yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Kemudian yang terakhir, adanya melaksanakan audit berbasis resiko secara independen dan objektif. Pengembangan kompetensi sendiri yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri hingga kurun tahun 2014, yaitu diantaranya ada Credit Quality Officer Training, ada CIA Forum, ada pelatihan 4DX, ada IBSM untuk auditor, proses pengadaan barang dan jasa, workshop, seminar, sertifikasi nasional dan internasional, serta adanya basic financing operation, dan lain sebagainya. Kemudian, Direktur Kepatuhan. Direktur Kepatuhan ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan yang pertama ada merumuskan strategi untuk mendorong budaya kepatuhan di bank. Yang kedua, adanya mengusulkan kebijakan kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. Ketiga, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan di lingkungan perbankan. Kemudian, memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur serta kegiatan usaha yang ada telah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, untuk meminimalisir risiko kepatuhan bank. Kemudian, melakukan tindakan pencegahan agar tindakan dan keputusan yang diambil oleh direksi atau pemimpin sudah sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir yaitu melakukan tugas lain terkait dengan kepatuhan. Nah, untuk satuan kerja kepatuhan, di Bank Syariah Mandiri sendiri, satuan kerja kepatuhan ini merupakan internal control yang melakukan pengawasan dan pengujian terhadap kepatuhan serta mengembangkan sistem kepatuhan, kemudian memonitoring penerapan prinsip tersebut sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan GCG bisnis syariah. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.